Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berkenaan dengan penggunaan objek-objek dasar di aplikasi CorelDRAW. Jadi silahkan dipersiapkan dulu lembar kerja baru. Kalau melalui welcome screen berarti cukup klik new blank document saja, ya, klik OK. Nah, ini lembar kerja baru. Setidaknya di aplikasi CorelDRAW itu ada empat objek dasar, ya, ada 4 objek dasar yang sudah disediakan oleh CorelDRAW, yaitu rectangle tool, ada ellipse tool, ada polygon tool, ada basic shape tool. Ya, setidaknya 4 objek dasar itu yang disediakan oleh aplikasi CorelDRAW. Cara menggunakannya pun cukup mudah, ya, cukup mudah. Kita tinggal arahkan mouse ke objek tersebut. Namun apabila kita perhatikan di setiap tool yang ada di toolbox ini, ya, setiap tool itu di bawahnya kebanyakan memiliki tanda panah kecil. Yang ada di bawahnya ini kebanyakan memiliki tanda panah kecil, menunjukkan bahwa setiap objek-objek itu memiliki opsi yang lain, ya, memiliki opsi pilihan yang lain. Apabila kita klik, ya, maka akan muncul opsi yang lainnya dari objek tersebut atau dari tool tersebut. Kalau saya klik, maka muncul opsi yang lain, saya klik maka muncul opsi yang lain. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas objek dasar yang pertama, yaitu rectangle tool. Nah, ini dia. Cara penggunaannya cukup mudah. Klik saja objek yang dimaksud, ya. Kemudian nanti kursor berubah seperti ini, ya, berubah seperti ini. Cara menggunakannya cukup klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain. Arahkan mouse-nya, klik tahan. Kalau sudah dirasa cukup ukurannya, maka klik dilepas. Nah, seperti ini. Jadi bisa juga ke bawah, klik tahan, arahkan ke bawah seperti ini. Nah, apabila kita ingin membuat objek yang presisi, yang sempurna, kalau persegi sama sisi berarti bukan persegi panjang. Cara membuatnya yaitu cukup klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain, kemudian diimbangi dengan menahan tombol CTRL, ditekan lalu ditahan tombol CTRL-nya, tep. Maka objek yang diklik tahan tersebut akan membuat objek dengan ukuran yang sempurna, ya, ukuran yang sempurna, yaitu kalau persegi berarti persegi sama sisi, persegi yang presisi. Kalau sudah sesuai ukurannya, lepas kliknya, lepas tombol CTRL-nya. Nah, seperti ini. Otomatis objek yang dibuat akan membuat atau membentuk objek yang presisi, ya, membentuk objek yang presisi sempurna. Kemudian bagian rectangle tool pun di bawahnya masih memiliki 3 point rectangle tool. Intinya sama, 3 point rectangle tool ini dia berfungsi untuk membuat persegi juga, sama, rectangle membuat persegi juga, cuman dengan cara 3 langkah. Makanya disebut dengan 3 point rectangle tool, 3 langkah pembuatan persegi. Langkahnya langsung saya praktekkan. Saya klik 3 point rectangle tool. Langkah pertama itu membuat satu tarikan garis atau patokan garisnya untuk membuat objek persegi tersebut. Klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lainnya, terserah mau diarahkan kemana, silahkan. Kemudian kalau sudah pas posisinya, lepas, klik tahannya tadi dilepas. Kemudian langkah berikutnya, langkah yang kedua, arahkan mouse-nya ke atas atau ke bawah, ke atas atau ke bawah. Ini tanpa diklik tahan, arahkan saja mouse-nya tanpa diklik tahan, ke atas atau ke bawah. Langkah terakhir untuk menyelesaikan objek ini yaitu cukup klik sekali saja, klik, cukup, berarti objek telah selesai dibuat dengan patokan satu tarikan garis yang mengarah ke bawah.
ya. Posisi garis tidak harus horizontal, ya, bisa juga vertikal, bahkan bisa juga diagonal. Saya contohkan, misalkan klik dari satu sisi ke sisi yang lain secara diagonal seperti ini. Lepas kliknya, kemudian tinggal arahkan mouse-nya ke atas, diagonal atas ini, atau ke bawah. Kalau dirasa segini cukup, misalkan klik saja sekali, klik, maka objek tersebut selesai untuk dibuat, ya. Kemudian kalau kita ingin membuat persegi yang berbentuk presisi atau persegi sama sisi dengan teknik yang ini, caranya pun sama, ya. Tinggal arahkan aja dari satu sisi ke sisi yang lain. Lepas, nah, sambil mengarahkan mouse ke atas atau ke bawah, ya, itu sambil menahan tombol CTRL. Tahan tombol CTRL, tep, arahkan mouse-nya ke atas atau ke bawah, maka objek yang dimaksud akan presisi, akan sama sisi. Tinggal langkah terakhir yaitu diklik, klik, selesai. Nah, itu tadi untuk membuat objek persegi, baik itu menggunakan rectangle toolnya langsung maupun menggunakan 3-point rectangle toolnya. Oke, itu tadi perkenalan dengan objek dasar rectangle tool. Kemudian objek dasar yang kedua yang akan diperkenalkan yaitu ellipse tool. Kurang lebih caranya sama dengan rectangle tool untuk penggunaan, ya. Cukup diklik saja sekali, klik objek yang dimaksud atau ellipse toolnya, klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain, ya, klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain. Kemudian boleh secara horizontal ataupun vertikal. Nah, sama dengan objek sebelumnya yaitu rectangle tool untuk membuat objek lingkaran yang presisi yang sempurna dari awal diklik tahan, ya, dari awal diklik tahan. Kemudian pada waktu proses pembuatan lingkarannya ini imbangi dengan menahan tombol CTRL atau menekan dan tahan tombol CTRL, tep, maka objek yang dimaksud akan berbentuk presisi. Kalau lingkaran berarti lingkaran sempurna. Kalau dirasa ukurannya sudah cukup, sudah sesuai, kliknya dilepas, kemudian tombol CTRL-nya dilepas, ya. Jadi kliknya dulu yang dilepas, baru tombol CTRL-nya dilepas, ya. Itu langkah pembuatan ellipse tool, ya, menggunakan ellipse. Ada juga yang kedua yaitu menggunakan 3-point ellipse. Caranya sama dengan 3-point rectangle, ya. Dia menggunakan 3 cara atau 3 langkah untuk membuat objek ellipse atau objek lingkaran. Caranya sama dengan rectangle tool, yaitu klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain, ya, seperti ini. Kemudian lepas, ya. Tinggal arahkan ke atas atau ke bawah tanpa diklik tahan. Arahkan saja mouse-nya tanpa diklik tahan, ya, ke atas atau ke bawah. Langkah terakhir, langkah ketiga, yaitu klik sebagai tanda menyelesaikan pembuatan objek lingkaran tersebut. Diklik sekali, klik, maka objek sudah siap digunakan, ya. Dan posisinya tidak harus horizontal, sama seperti rectangle, pembahasan pada rectangle tool di awal tadi, yaitu posisinya juga boleh vertikal atau bahkan boleh diagonal, ya. Diagonal, klik tahan dari satu sisi ke sisi yang lain, kemudian lepas seperti ini. Nah, tinggal diarahkan ke atas atau ke bawah, menyesuaikan, silahkan. Kalau sudah selesai langkah terakhir, diklik, klik. Teknik untuk membuat bentuk yang presisi atau lingkaran yang presisi, lingkaran yang sempurna dengan teknik menggunakan 3-point ellipse tool itu caranya sama juga dengan 3-point rectangle tool, ya. Buat satu tarikan dari satu sisi ke sisi yang lain, kemudian lepas sambil mengarahkan mouse
ke atas atau ke bawah diimbangi dengan menahan tombol CTRL di keyboard. Tahan tombol CTRL, tep, arahkan saja ke atas atau ke bawah. Karena lingkaran kita tidak bisa melihat perbedaannya yang sangat drastis, karena lingkaran sempurna diarahkan ke atas ya bentuknya seperti itu, ke bawah ya bentuknya pun seperti itu. Kalau sudah dirasa cukup, klik sekali, klik, maka objek sudah selesai ya, sudah selesai dibuat. Nah, jadi itu untuk menggunakan rectangle tool dan menggunakan ellipse tool.